Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid Darda Daulay dengan NIM 2103060005. Saya dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa soal seputar biokimia untuk memenuhi tugas video biokimia saya yang diampu oleh Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP. Selanjutnya masuklah kita ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh ternak. Sistem kompensasi pada tubuh ternak terbagi menjadi 3, yaitu dapar darah, respirasi, dan ekskresi ginjal. Yang pertama adalah sistem dapar darah atau sering disebut juga sebagai larutan penyangga. Adalah larutan yang mengandung campuran asam lemak basa konjugasi atau sebaliknya secara alami. Sistem dapar asam bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat untuk mempertahankan pH darah agar tetap normal. pH darah yang normal adalah 7,4, maka diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan kadar asam karbonat adalah 20:1. Yang kedua adalah sistem respirasi. Pada sistem respirasi ini melibatkan pemasukan O2, pengeluaran CO2 di alveolus, lalu transport dari alveolus menuju ke jaringan dan transportasi dari jaringan menuju alveolus yang membawa CO2, begitu seterusnya. Hal ini ditentukan oleh proses difusi udara oleh tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Transportasi O2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma dan O2 terikat hemoglobin. Sedangkan transportasi CO2 dalam darah ini berbentuk gas larut dalam plasma karbonat larut dalam plasma ikatan karbomino dengan protein darah dan garam bikarbonat. Yang ketiga ialah sistem ekskresi ginjal. Sistem ekskresi ginjal ini mengatur garam karbonat dalam darah dengan cara yang pertama mobilisasi ion H positif pada tubulus proksimal dengan reaksi Na. Yang kedua, ekskresi ion H positif di tubulus distal ditukar dengan Na. Yang ketiga adalah membentuk amino Na4 positif di tubulus distal menggantikan Na yang terpakai ketika proses nomor 2 terjadi. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam tubuh ternak. Pertama, air masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Yang kedua, air masuk melalui pembuluh darah kapiler untuk dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Lalu yang ketiga, air membantu jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh ternak. Saat air sampai di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang keempat terjadi pada organ hati. Pada tahap ini akan membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kelima atau yang terakhir, air menuju ginjal. Pada tahap ini air membantu ginjal pada ternak pada proses menyaring zat-zat sisa lalu dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Masuklah kita ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan dari manakah sumber air pada tubuh ternak. Sumber air pada tubuh ternak terbagi menjadi 3. Sumber air pada tubuh ternak yang pertama adalah air minum. Air minum adalah air bersih yang bersuhu ruang dan terbebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya yang terkandung. Golongan air yang cocok untuk ternak adalah air golongan C. Air yang terkandung dalam pakan seperti pada pakan rumput,
pakan konsentrat, dan jenis pakan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah air metabolik. Air yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa molekul yang kompleks dalam tubuh. Masuklah kita ke pertanyaan yang keempat. Jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Tabel air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik. Air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein kali 4 sama dengan 40 kilokalori. Selanjutnya 20 gram lemak kali 9 sama dengan 180 kilokalori. Selanjutnya 50 gram karbohidrat kali 4 sama dengan 220 kilokalori dan hasil akhirnya menjadi 440 kilokalori. Selanjutnya 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,15 sama dengan 4,2 gram air metabolik. 180 kilokalori menghasilkan 180 kali 0,11 kilokalori sama dengan 19,98 gram air metabolik. Selanjutnya 220 kilokalori menghasilkan 220 kali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Dan hasil akhirnya adalah 57 gram air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum 100 kilokalori, energi air metabolik yang dihasilkan adalah 40 kali 10,5 sama dengan 420, kemudian 180 dikali 11,1 sama dengan 1998, kemudian 220 kali 15 sama dengan 3300 dan hasil akhirnya kita jumlahkan terdapat 5718 gram air metabolik. Selanjutnya 5718 sama dengan 12,9 dalam 100 kilokalori energi metabolik. 13 gram air metabolik untuk setiap 100 kilokalori. Selanjutnya 440 kilokalori energi metabolik bila dikonsumsi apabila terhadap bahan makanan sekitar 2500 kilokalori. Maka air metabolik yang diperoleh oleh 2500 dikali 0,129 sama dengan 3222,5 dan 0,129 adalah air metabolik yang dihasilkan oleh setiap 1 kilokalori energi. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima adalah faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Hilangnya air lewat kulit atau pada mamalia umumnya akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu meningkatkan mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan edema pada otak dan asites atau terlebih banyak cairan dalam rongga tubuh.
Hal akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkan diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Seterusnya, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Saluran pencernaan bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruhnya. Contoh, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah daripada kotoran kambing. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.